Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atikotul Fitriyah, SPD, MHUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia Modern, dan juga teman-teman kelas 2B yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Najah Jelita dengan NIM akhir 47 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas mengenai kesusastraan periode sebelum kemerdekaan. Namun, tentunya saya tidak sendiri, karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya dalam penyampaian materi, yaitu Rahmayanti dengan nomor akhir NIM 50, Rizkiana Azelia dengan nomor akhir NIM 52, Jauza Zulfanafia dengan nomor akhir NIM 66. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian sejarah sastra. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu sebabnya menyajikan sejarah merupakan upaya untuk menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau. Sejarah sastra merupakan pengetahuan yang mencakup uraian deskriptif tentang fungsi sastra dalam masyarakat, riwayat para sastrawan, riwayat pendidikan sastra, sejarah munculnya genre-genre sastra, kritik, perbandingan gaya, dan perkembangan kesusastraan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizkiana Azelia. Baik, terima kasih pada moderator. Angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan salah satu bentuk klasifikasi sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Karya sastra pada angkatan ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Tokoh sastra yang terkenal pada masa ini diantaranya Raja Ali Haji, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin Pasai, dan Abdurrauf Singkil. Hamzah Fansuri adalah yang pertama di antara penulis-penulis utama Angkatan Pujangga Lama. Kemudian dari Istana Kesultanan Aceh pada abad ke-17, muncul karya-karya klasik selanjutnya. Yang paling terkemuka adalah karya-karya Syamsuddin Pasai dan Abdurrauf Singkil, serta Nuruddin Ar-Raniri. Kesusastraan yang lama dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, cerita yang hidup dalam masyarakat, seperti Lebay Malang. Yang kedua, sejarah lama yang bersifat nasional, seperti sejarah Melayu. Yang ketiga, pelipur lara, seperti hikayat si miskin. Ciri kesusastraan Angkatan Pujangga Lama, yang pertama, menggunakan bahasa baku yang kaku. Yang kedua, belum menggunakan bahasa Indonesia, melainkan masih menggunakan bahasa daerah dan bahasa Melayu. Yang ketiga, istana sentris. Ceritanya masih berkisar dewa-dewa, raksasa, atau dongeng yang muluk-muluk. Misalnya menceritakan putri yang cantik jelita serta istana yang indah, atau cerita tentang penggambaran putri raja. Yang keempat, metode penyampaiannya dari mulut ke mulut. Karya sastra Angkatan Pujangga Lama. Yang pertama, sejarah. Ada sejarah Melayu. Sejarah mengenai kebangkitan, kegemilangan, dan kejatuhan zaman pemerintahan Melayu. Yang kedua, Tufat Al-Nafis. Karya sastra sejarah ini berisi tentang silsilah raja-raja Melayu, Bugis, Siak, dan Johor, serta didirikannya Singapura oleh Raffles. Yang kedua ada hikayat. Hikayat Abdullah. Hikayat ini merupakan autobiografi yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Kedua, ada hikayat Amir Hamzah. Hikayat ini menceritakan tentang kegagahan dan keperwiraan Amir Hamzah pada zaman sebelum dan awal kebangkitan Islam. Yang ketiga, ada hikayat Hang Tuah. Hikayat ini menceritakan tentang Laksmana yang termasyhur pada zaman kemakmuran Kesultanan Malaka. Yang keempat, ada hikayat Panja Tanderan. Hikayat ini menceritakan tentang anak dari seorang raja pada Lipurwan yang diajar oleh Suma Singha melalui 5 cerita. Yang ketiga ada syair. Ada syair Ken Tambuhan. Syair ini menceritakan kisah percintaan Ken Tambuhan dengan Raden Menteri yang sangat romantis. Yang kedua ada syair Raja Siak. Syair ini menceritakan seorang penguasa kolonial dan memiliki ideologi perang stabil. Yang ketiga ada syair-syair karya Ali Haji.
Kemudian yang keempat ada Gurindam. Gurindam 12. Gurindam ini merupakan karya Raja Ali Haji yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan dijadikan sebagai wadah syiar agama Islam. Yang kelima ada Kitab Agama. Syarab al-Ashikin, Minuman Para Pecinta oleh Hamzah Fansuri. Kitab ini berisi tentang perbuatan syariat, perbuatan tarekat, perbuatan hakikat, perbuatan ma'rifat, kenyataan zat Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua ada Asrar al-Arifin, Rahasia Para Gnostik oleh Hamzah Fansuri. Kitab ini berisi pandangan Hamzah tentang ma'rifat Allah, sifatnya, dan asmanya. Yang ketiga ada Bustan As-Salatin oleh Nuruddin Al-Ramiri. Kitab ini berisi tentang bagaimana hukum ilahi menegakkan harmoni dunia yang di dalam kehidupan masyarakat diwujudkan dalam pemerintahan yang bersendi atas akal dan keadilan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rizkiana atas penyampaian materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Angkatan Sastra Melayu Lama. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara, muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Dari Istana Kesultanan Aceh pada abad XVII, muncul karya-karya klasik selanjutnya. Yang paling terkemuka adalah karya-karya Syamsuddin Pasai dan Abdur Rauf Singkil, serta Nuruddin Ar-Raniri. Periode ini lahir karya sastra yang berupa pantun, syair, hikayat, dongeng, mantra, dan banyak lainnya. Kesusastraan Melayu semakin memberikan pengaruhnya ketika mulai banyak ditemukan pengaruh-pengaruh Melayu dalam sastra daerah. Bentuk-bentuk seperti pantun, gurindam, dan hikayat yang seringkali disebut puisi Indonesia Lama merupakan beberapa contoh bentuk-bentuk sastra Indonesia Lama atau Melayu klasik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jauza Zulfanafia. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periodisasi Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini merupakan salah satu angkatan periode sastra Indonesia yang dibentuk sekitar tahun 1920-an. Angkatan ini termasuk ke dalam angkatan sastra yang terbentuk sebelum kemerdekaan Indonesia. Nama Balai Pustaka diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif dalam menerbitkan karya sastranya di penerbit Balai Pustaka. Nah, penerbit Balai Pustaka ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1908. Awalnya, Belanda ingin membuat koran ini untuk mengontrol pembuatan tulisan untuk kepentingan pencitraan mereka dan mendiskreditkan koran dan tulisan kaum pribumi. Namun hal itu tidak berpengaruh sama sekali, malahan membuat koran-koran semakin banyak muncul dan mengiringi propaganda bagi pribumi untuk melawan pemerintah Belanda. Angkatan Balai Pustaka ini juga dapat dikenal dengan sebutan Angkatan Siti Nurbaya. Karena pada saat itu, salah satu novel karya Marah Rusli berjudul Siti Nurbaya merupakan puncak dari karya sastra pada zaman tersebut. Lanjut. Ciri-ciri sastra Angkatan Balai Pustaka. Menurut Sawardi, sastra Angkatan Balai Pustaka ini biasanya mengangkat cita-cita masyarakat dan sikap hidup serta adat istiadat. Hal itu tercermin pada kesadaran masyarakat, khususnya para penulis, akan pentingnya persatuan demi terciptanya kesatuan bangsa yang diperlihatkan melalui karya sastra. Nah, ciri yang pertama itu, Angkatan Balai Pustaka mengambil tema kawin paksa. Yang kedua, latar belakang sosial mengenai pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. Bisa dilihat dalam novel Salah Asuhan, dalam novel Si Cebol Rindukan Bulan, yang isinya memiliki kecenderungan simpati kepada yang lama karena yang baru tidak semuanya membawa kebaikan. Ciri yang ketiga, yaitu tokoh dan penokohan masih mencerminkan kehidupan yang berasal dari daerah. Jadi
tokoh ini masih bersifat kedaerahan. Yang keempat, Angkatan Balai Pustaka ini bersifat didaktis. Didaktis di sini maksudnya lebih cenderung bermain pada permasalahan kehidupan sehingga terlihat seolah-olah karyanya itu saja atau biasa disebut dengan monoton. Selanjutnya, kebanyakan karya sastra Balai Pustaka ini berbentuk novel, sedangkan puisinya masih berupa pantun dan juga syair. Yang terakhir, bahasanya masih menggunakan bahasa Indonesia pada masa permulaan dan perkembangan. Dapat disebut juga sebagai bahasa Melayu umum. Selanjutnya. Kemudian ada karya sastra angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada novel Azab dan Sengsara. Novel ini ditulis oleh Merari Siregar yang terbit pada tahun 1920. Bercerita mengenai kisah cinta Maryamin dan Aminuddin. Cinta mereka terhalau adat dan budaya yang begitu kaku. Keluarga Aminuddin menolak pernikahannya dengan Maryamin karena perempuan itu miskin. Pernikahan pada zaman itu menuntut kelas dan strata sosial yang setara. Pada akhirnya, hubungan Maryamin dan Aminuddin kandas. Yang kedua ada novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli yang terbit pada tahun 1922. Novel ini menjadi puncak pada tahun 1920-an. Novel ini biasa disebut dengan nama sebagai Kasih Tak Sampai. Novel ini bercerita tentang seorang gadis bernama Siti Nurbaya yang hidup bersama ayahnya. Mereka dililit hutang dan harus membayar pada seorang saudagar bernama Datuk Maranggi. Karena tidak sanggup membayar, Siti dipaksa menikah dengan Datuk Maranggi. Novel tersebut berlatar di Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga, ada novel Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, karya Nur Sultan Iskandar yang terbit pada tahun 1922. Kisah ini menceritakan tentang perempuan bernama Ani yang berlatar di daerah Minangkabau. Ceritanya menekankan pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Ani dan kekasihnya ingin menikah di usia yang sudah matang dan dapat mandiri secara finansial. Namun ayah Ani dan tetua adat menentangnya. Mereka menganggap menikah di usia dewasa adalah adat penjajah. Terjadi pergulatan batin yang kuat pada tokoh utama. Yang keempat ada kumpulan syair nyanyi sunyi karya Amir Hamzah yang terbit pada tahun 1937. Di dalam syair ini merupakan ungkapan atas rasa sunyi dan kerinduan terhadap kampung halaman. Selain itu, Amir Hamzah juga banyak mengungkapkan perasaan cinta dan kekaguman pada seorang kekasih. Hanya beberapa yang berisi ratapan pada ibu dan ketuhanan. Syair-syair nyanyi sunyi ini ditulis dalam bahasa Melayu tinggi seperti syarat yang ditentukan Balai Pustaka. Yang kelima ada kumpulan cerpen Teman Duduk karya M. Kasim. Karya sastra ini merupakan karangan dari M. Kasim yang bisa dibilang adalah kumpulan cerpen pertama di Indonesia. M. Kasim mengemas kisah sehari-hari dengan singkat dan terkesan lucu. Penulisan karyanya tersebut dilatar belakangi oleh kegemarannya mendengar cerita rakyat yang disampaikan secara lisan saat masih kanak-kanak. Ia menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan masyarakat dalam cerpennya. Contoh karya sastra lain pada masa angkatan Balai Pustaka yaitu ada karya Salah Pilih, Salah Asuhan, Pertemuan Jodoh, Sengsara Membawa Nikmat, Kehilangan Mestika, Nirawit, dan masih ada yang lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Joza atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmayanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru ini merupakan sebuah periodisasi yang sangat penting dalam perjalanan sejarah sastra Indonesia. Pujangga Baru pertama kali diterbitkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana pada bulan Mei 1933. Diterbitkannya majalah Pujangga Baru bertujuan untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan karena sebelumnya para sastrawan menulis di majalah yang berbeda. Nah, karena banyaknya sastrawan baru, membuat majalah Pujangga Baru kewalahan dan membagi sastrawan menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama bernama Seni untuk Seni, diasuh oleh Sanusi Pane dan Amir Hamzah. Kelompok kedua bernama Seni untuk Pembangunan Masyarakat, yang diasuh oleh Sultan Takdir Alaih Syabana, Amrizin Pane, dan Rustam Effendi. Selanjutnya, ciri-ciri karya sastra pada angkatan Pujangga Baru. Yang pertama itu ciri-ciri struktur estetik. Pada puisi, yang pertama terdapat jenis puisi baru, yaitu soneta berasal dari barat dan juga balada. Jadi bukan pantun dan syair lagi. Yang kedua, pilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah. Yang ketiga, bahasa kiasan utama ialah perbandingan. Keempat, gaya ekspresi aliran romantik. Dan yang kelima, persajakan atau rima merupakan salah satu sarana kepuitisan utama. Selanjutnya, pada prosa yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu alurnya lurus. Yang kedua, tidak banyak digresi seperti roman balai pustaka, maka alurnya menjadi lebih erat. Yang ketiga, Yang ketiga, gayanya romantik. Dan yang keempat, gaya bahasanya tidak dengan perumpamaan klise, pepatah, dan peribahasa. Yang kedua, ada ciri-ciri ekstrinsik atau ekstra estetik. Yang pertama, masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota. Kedua, ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan banyak mewarnai karya sastra Pujangga Baru. Dan yang ketiga, bersifat didaktis. Selanjutnya, tokoh-tokoh dan karya sastra pada angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, Dian yang tak kunjung padam dan layar terkembang, karya STA. Yang kedua, Belenggu, karya Armijin Pane. Yang ketiga, Hulu Balang Raja dan Katak Hendak Jadi Lembu, karya Nur Sultan Iskandar. Yang keempat, Sukreni Gadis Bali, karya I Gusti Nyoman Pajitisna. Yang terakhir, Percobaan Setia dan Kawan Bergelut, karya Suman Hasibuan dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, bermunculan para perempuan pengarang. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi kehadiran mereka turut mewarnai penceritaan pada masa itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Di atas sono lah. Terima kasih atas penyampaian materinya, Rahma. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.